Pembinaan Hayyabi, pembinaan yang ke-11 berlaku dalam tahun 74 sesuai dengan tahun Masehi 693. Pembinaan ini dilakukan di bawah pimpinan Hayyai anak Yusuf As-Sakafi, komandan tentara Abdul Malik ibn Marwan, yang pada waktu itu menjadi khalifah dan berkedudukan di Syam, yaitu sebagai pengganti ayahnya, Marwan ibn al-Hakam, yang dinobatkan menjadi khalifah sesudah Muawiyah II, yaitu Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Sesudah Abdul Malik menjadi khalifah, maka ia lalu menjalankan pesanan ayahnya menaklukkan Mekah, yang sampai ketika itu belum termasuk ke dalam lingkungan kesatuan negara Islam yang diperintahinya. Ia hendak menjadikan negara-negara Islam itu menjadi satu imperium yang kuat. Karena ia yakin bahwa kekuatan Islam itu terletak dalam kesatuan dan persatuan yang bulat. Sayang cita-cita ini dijalankan dengan memakai kekerasan yang kadang-kadang melampaui batas. Komandan Hayyai yang diperintahkan memimpin tentara menyerang Mekah itu melakukan tindakan-tindakan yang acap kali tidak sesuai dengan ajaran-ajaran hukum-hukum peperangan dalam Islam. Kebengisannya terasa oleh penduduk Mekah dan dalam siasat peperangannya acap kali kelihatan tidak ada perbedaan antara kafir dan orang Islam. Sejarah kekejamannya masih dapat dibaca dalam kitab-kitab tarikh. Bahkan ada pengarang-pengarang yang menamakan dia Amir Az-Zalim, Raja yang Kejam. Di bawah pimpinan Hayyai, penduduk Mekah mengalami kedatangan tentara Syam yang kedua kali. Peperangan sekali ini lebih dahsyat. Walaupun imannya pengikut-pengikut Abdullah ibn Zubair kuat, tetapi karena mereka dalam tekniknya tidak dapat menyaingi musuh, akhirnya kedudukan mereka menjadi lemah juga. Tentara Syam menaiki gunung-gunung sekitar Mekah, mendirikan benteng-benteng dan melepaskan peluru-peluru meriam batu dari Bukit Abi Kubais. Penduduk Mekah menjadi bingung dan panik, dan tentara Abdullah ibn Zubair tidak dapat lagi menguasai keadaan. Sebahagian telah menyerah dan sebahagian tidak taat lagi dan menuntut keamanan dari tentara Syam. Melihat keadaan yang sangat menyedihkan itu, Abdullah ibn Zubair datang bermusyawarat dengan ibunya Asma. Ia menanyakan pikiran ibunya, apakah baik ia menyerah diri atau baik menuntut keamanan seperti pengikut-pengikutnya, ataukah lebih baik ia meneruskan peperangan ini sampai kepada akhirnya. Kekuatan musuh jauh lebih besar daripada kesanggupan kami. Mereka mempunyai alat-alat senjata yang modern, yang tidak ada pada kami. Jika peperangan ini akan Ananda teruskan juga berarti bahwa Ananda akan berpisah dengan ibu, Ananda akan mati dalam pertempuran ini. Demikian kata Abdullah ibn Zubair kepada ibunya. Maka sahut ibunya, wahai anakku, memang tak dapat engkau bayang-bayangkan, bagaimana hancurnya hati seorang ibu yang kematian anaknya, apalagi anak yang disayanginya, tangkai hati rangkaian jantung, yang sejak kecil diasuh dibelai-belai untuk tempat ia bergantung di hari tua. Tetapi hak dan kehormatan lebih dapat dirasakan oleh seorang ibu yang ikhlas. Teruskanlah perjuanganmu, engkau ada di atas yang hak. Seekor kambing yang sudah disembelih tidak merasa sakit bila ia dikupas kulitnya, jawab ibunya dengan air mata yang berhamburan. Abdullah mencium tangan ibunya sambil berkata, inilah pikiran yang sebenarnya daripada ibuku yang sejati. Lalu ia pun pada pagi itu juga keluar ke medan peperangan dengan sebilah pedang yang putih melawan serangan tentara Syam. Ia jatuh sebagai pahlawan di hadapan berpuluh-puluh laskar Syam, tersungkur kena sebuah peluru manjanik di bekangnya. Tatkala rebah ke bumi, datanglah laskar-laskar Syam itu membunuh dia bersama-sama. Ia pun mati dengan pedang di tangannya. 3 hari mayatnya dipertontonkan, disulurkan di atas kayu salam, kemudian baharulah dikuburkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ampunan kepadanya. Dengan kematian Abdullah ibn Zubair ini, jadilah segala tanah Hejaz masuk di bawah Ta'aluk dan pemerintahan Khalifah Abdul Malik ibn Marwan al-Umawi. Hayyai yang telah beroleh kemenangan di atas Mekah dan memerintah tanah suci itu segera melaporkan bahwa pembinaan Ka'bah oleh Ibn Zubair tidak sesuai dengan keadaan Ka'bah dalam masa Rasulullah. Dalam pembinaannya, ia hanya mengikuti cita-cita dan sangkaan-sangkaan belaka yang didengarnya dari ibu kecilnya Siti Aisyah yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW ingin hendak membina Ka'bah itu dengan sifat dan rupa yang demikian. Khalifah Abdul Malik menjawab bahwa ia tidak suka mencampuri dirinya dengan sangkaan-sangkaan dan perbuatan karut-marut dari Ibn Zubair. Ia menghendaki supaya Ka'bah itu dibina menurut bentuk yang ada pada masa Rasulullah, dikeluarkan lagi sepanjang 6 hasta dari Hijr Ismail, ditutup pintunya yang ada di sebelah matahari terbenam, serta ditinggikan kembali pintu di sebelah matahari terbit. Pendeknya segala sesuatu disesuaikan dengan rupa dan sifat Ka'bah dalam masa Nabi, yang nyata-nyata sudah mendapat persetujuannya, karena ia tidak mengubah bentuk pembinaan Ka'bah itu. Maka dengan demikian Hayyai meruntuhkan dinding di sebelah Hijr Ismail dan diperbuat suatu pembinaan sesuai dengan kehendak Khalifah Abdul Malik itu.
Oleh Hayyai diperintahkan membuat tinggi Ka'bah dari bumi 4 hasta sejengkal. Tangga naik ke Sutuh yang diperbuat oleh Ibn Zubair diganti dengan sebuah tangga baru. Dan diperbuat pula 2 papan pintu sebagai yang terdapat sebelumnya. Mengenai tebal tipisnya dinding tidak diubah, dibiarkan menurut pembinaan Ibn Zubair. Begitu juga mengenai tingginya tidak diusik-usik. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Hayyai hanya mengenai 1. Dinding di sebelah Hijr Ismail, 2. Penutupan pintu di sebelah matahari terbenam, 3. Meninggikan lantai Ka'bah dengan batu-batu dari runtuhan dinding di sebelah Hijr Ismail, 4. Meninggikan pintu di sebelah matahari terbit, 5. Membuat tangga dalam Ka'bah untuk naik ke Sutuh, dan 6. Membuat 2 keping papan pintu. Adapun pembinaan Ibn Zubair yang lain itu tidak ditukarnya. Dalam sejarah Ka'bah ada tersebut bahwa antara pembinaan Quraisy dan pembinaan Ibn Zubair adalah 80 tahun, sedang antara pembinaan Ibn Zubair dan pembinaan Al-Hayyai adalah 10 tahun. Sampai tahun 1039 Hijriah. Tidak ada kejadian dan keruntuhan apa-apa, tetapi dalam tahun 1039 itu terjadilah suatu banjir besar di Mekah yang sebelumnya tidak pernah kejadian sebesar itu. Disebabkan air bah ini terjadilah suatu keruntuhan mengenai dinding Ka'bah. Perbaikan mengenai keruntuhan dinding ini termasuk pembinaan yang ke-12, yang dilakukan dalam masa pemerintahan Turki di Mekah, di bawah pimpinan Sultan Murad Chen. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.